لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu ya. Majelis ilmu ini dalam sebuah hadis dijelaskan duduknya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat ya 100 rakaat ya. Imam Syafi'i pun lebih menyukai duduk di majelis ilmu daripada melakukan sholat sunnah ya, walaupun sampai 100 rakaat. Kalau kita tahu fikih prioritas, maka seharusnya seorang muslim itu mendahulukan majelis ilmu daripada amalan-amalan yang sunnah lainnya ya, bahkan sholat. Padahal sholat ini kan amalan yang sangat agung ya. Nah, kita kalau sholat 100 rakaat mungkin ya jarang dari kita bisa melakukannya. Ya, tetapi dengan kita hadir di majelis ilmu, duduk, menyimak, mempelajari, ya pahalanya lebih baik, lebih tinggi. Karena ilmu ini bermanfaat tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk orang banyak. Ya, ketika kita amalkan, ketika kita ajarkan, dan ilmu ini ya akan memperbaiki amal soleh kita. Ya, makanya setan ini lebih takut terhadap satu orang berilmu daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak berilmu gitu. Jadi orang berilmu ini adalah orang yang ditakuti, sangat ditakuti oleh syaitan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya, dan menjadikan kuburnya sebagai raudhatan min riyadil jannah. Dan juga Al-Imam Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umurnya, dan semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian atau hadis yang ke-18. Tema hadis kita adalah takwa kepada Allah dan akhlak terpuji. Ya, bertakwa kepada Allah dan akhlak terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, mohon maaf audionya dimatikan dulu. Kita sedang di majelis ilmu. Sebisa mungkin kita menjaga adab kita agar kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini ya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar yaitu namanya Jundub bin Junadah. Dan juga dari Abi Abdirrahman Mu'adz ibni Jabal, Mu'adz bin Jabal. Ya, salah satu sahabat yang sangat faham tentang halal dan haram, ya, yang sangat faham tentang hukum-hukum fikih, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya, bahkan Rasulullah mempercayainya untuk diutus ke Yaman, ya, untuk berdakwah ke Yaman, karena dia termasuk ulama dari kalangan sahabat.
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua langsung mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Baik ketika dilihat orang ataupun tidak. Ya. Baik ketika dalam kondisi ramai atau ketika sendirian. Ya. Baik ketika kita di rumah atau di masjid atau di sekolah atau di kantor, di jalan, maka bertakwalah kepada Allah dimanapun juga. Karena Allah Maha melihat, ya, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengintai terhadap hambanya. Gitu. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah luput dari kita semuanya. Allah selalu mengawasi kita. Maka di sini wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wasiat yang sangat agung. Bahkan ini wasiat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu bertakwa. Ya, bertakwa ini adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah keburukan dengan kebaikan, ya. Maksudnya perbuatan buruk iringilah dengan perbuatan baik. Maksudnya Pak, kalau kita melakukan keburukan, melakukan maksiat atau dosa, baik sengaja atau tidak, maka ya lakukanlah setelahnya, lakukan kebaikan sebagai bentuk taubat kita. Ya. Jadi setidaknya kita pun berjanji pada diri kita, seumpama kita berbuat maksiat, ya, kita bersedekah. Ketika kita berbuat dosa, kita bersedekah atau baca Quran atau apapun gitu. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk, gitu ya. Jadi untuk bertaubat itu tidak hanya kita istighfar, ya, tetapi juga berbuat baik, sholat, puasa, sedekah, infak, ya, baca Quran, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, begitu. Walaupun kita tidak minta, walaupun kita tidak minta kepada Allah, tetapi secara otomatis perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk kita. Kecuali kalau dosa besar, ya, seperti berzina atau mencuri atau membunuh, maka butuh taubatan nasuha, ya, dan juga butuh untuk mengembalikan hak-hak orang kalau berkaitan dengan hak orang. Mencuri, maka taubatnya ya harus mengembalikan harta yang kita curi. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, ya. Gaulilah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, gitu ya. Ya, karena apa? Karena buah dari ketaatan itu, buah dari takwa itu adalah akhlak yang mulia. Ya, kalau ternyata ada orang yang bertakwa tetapi akhlaknya bejat, ya, tetapi mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, berarti ada yang salah dari ketakwaannya itu. Ya, mungkin dia bertakwa tanpa ilmu, dia taat tanpa ilmu, begitu. Padahal antara takwa dengan akhlak mulia itu hubungannya sangat erat, gitu ya. Seperti hubungan antara sebab dengan akibat, ya. Sebab orang berakhlak mulia karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke.
Tapi kita lihat Pak Ustadz, ada orang yang akhlaknya baik, suka memberi, tetapi tidak sholat. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, dia berakhlak hanya kepada manusia, tetapi tidak berakhlak kepada Allah. Ya, berarti tidak bisa kita katakan dia sudah 100% berakhlak, karena dia masih kurang. Memang dia berakhlak kepada manusia, tetapi tidak berakhlak kepada Allah. Allah yang telah memberi dia rizki, Allah yang memberi dia harta untuk dia bersedekah. Kenapa malah dia tidak berterima kasih sama Allah dengan menyembah Allah? Ya, perbuatan dia bersedekah, berinfak bagus, ya. Tetapi kenapa dia lupa bahwa yang memberikan dia uang, memberikan dia harta agar dia bisa bersedekah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah secara singkat makna dari hadis yang tadi kami bacakan, yaitu tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang sahabat, yaitu sahabat Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal, yang menjadi wasiat bagi kita semuanya. Apa sababul wurud, ya, atau latar belakang keluarnya hadis ini? Kalau Al-Quran namanya sababun nuzul, ya, latar belakang turunnya Al-Quran. Nah, kalau hadis namanya bukan sababun nuzul, tetapi sababul wurud. Ya, bahkan Imam Suyuti mengarang kitab, ya, tentang sababul wurud hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika kita memahami hadis, kita tahu konteks, ya, latar belakang kenapa hadis itu keluar, diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tentang asbabun nuzul juga, Al-Imam Al-Wahidi punya kitab Asbabun Nuzul tentang latar belakang, ya, yang menyebabkan turunnya beberapa ayat. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya, jadi tidak sembarangan Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal, karena memang Mu'ad bin Jabal itu cocok, ya, untuk menjadi dai, untuk menjadi utusan ke Yaman untuk berdakwah ke sana. Ya, tidak sembarang sahabat, dan tidak semua sahabat itu kan alim. Ya, tidak semua sahabat itu berilmu. Tapi bertingkat-tingkat seperti zaman sekarang. Ya, tidak semua orang itu alim. Ya, ada yang alim, ada yang setengah-setengah, ada yang awam. Nah, maka Mu'ad bin Jabal ini termasuk sahabat yang paling paham dengan halal dan haram, maka Nabi mengutus beliau. Beliau berkata, ya Mu'ad, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, ini sunnah, ya. Ketika kita ingin mengutus seseorang atau melepas seseorang, mungkin kita punya anak mau kita lepas ke pesantren atau ke kota lain untuk belajar atau bekerja, begitu, ya. Akan berpisah dengan kita, maka sunnah kita untuk berwasiat, ya. Dan ini momennya tepat, gitu, agar anak kita itu selalu ingat dengan wasiat kita. Ya, ketika dia rindu dengan kita, ya, sebagai bentuk berbakti kepada orang tuanya adalah selalu menjaga wasiat tersebut, begitu. Jadi jadilah seorang ibu atau seorang ayah yang memberikan pesan-pesan singkat tetapi melekat di dalam hati anak tersebut. Singkat tetapi teringat terus, melekat, sehingga menjadi kepribadian anak tersebut, gitu. Nah, di sini pesan singkat atau wasiat dari Rasulullah kepada Mu'ad adalah, wahai Mu'ad, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dimanapun kamu berada, mau di Madinah bersama Rasul ataupun di Yaman jauh dari Rasul, begitu, ya. Rasul tidak melihat Mu'ad, tetapi jangan mentang-mentang jauh dengan Rasul nanti kemudian seenaknya sendiri, tidak, ya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya harus baik.
Ya, orang tidak sempurna kecuali kedua-duanya sudah baik. Ya, orang hablum minallahnya sudah baik, tapi hablum minannas belum baik. Ya belum, dia perlu belajar lagi. Ya, hablum minannasnya juga harus baik, berakhlaknya dengan manusia dengan akhlak yang baik begitu. Jika kamu melihat kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Ya, jika kamu sumpama melakukan kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, orang yang bertakwa itu orang yang bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Orang yang bertakwa, orang yang soleh adalah orang yang berusaha untuk berada istiqomah dalam kebaikan dan dia bersegera untuk menghapus kesalahannya tersebut ketika dia berbuat salah. Ya, dia berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar ketika dia berada pada jalan yang salah. Gitu. Mu'ad berkata, ya Rasulullah, ucapan la ilaha illallah, apakah ucapan kebaikan? Nah, lalu Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah kalau saya ucapkan ini berpahala atau tidak? Saya cuma mengucapkannya berpahala atau tidak? Ya, apakah itu sebuah kebaikan atau tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapan tersebut adalah kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah itu kebaikan yang paling puncak. Ya, makanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, tetapi kita ucapkan dengan khusyuk. Ya, kita ucapkan dengan hati kita juga sambil kita menghayati makna la ilaha illallah. Ya, ucapkan sebanyak-banyaknya dengan lisan dan dengan hati kita, dengan menghadirkan hati kita. Ya, setidaknya kita tahu terjemahannya itu apa. Ya, tidak buta dengan terjemahannya. Jadi kalau ditanya apa artinya la ilaha illallah, kita jawab tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, kita ucapkan terus-menerus, maka nanti akan menancap ke dalam hati kita. Ya, sehingga kita ditawari sebanyak apapun harta, asalkan kita murtad, kita tolak. Gitu. Kita tidak mau. Ya, kita ditawari untuk keluar dari Islam, padahal kita dalam kondisi sangat mendesak ekonomi, gitu ya. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, kita ditawari ya sebuah jabatan atau harta, ditawari Indomie, tapi kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan kita mau untuk murtad gitu. Nah, kita ucapkan itu dengan lisan dan dengan hati kita. Begitupun kalau ingin lebih dalam, tadaburilah makna dari la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu perlu ya mencari ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang makna-makna zikir yang kita ucapkan Bapak Ibu. Makna dari tasbih, subhanallah, makna dari tahmid, alhamdulillah, makna dari takbir, Allahu Akbar, makna dari tahlil, la ilaha illallah. Ya, tidak hanya sekedar terjemah saja, tetapi makna tadaburnya itu apa. Sehingga ketika kita mengucapkan itu nikmat, ya, manis, tenang, ya, menusuk, menancap ke dalam hati sehingga meningkatkan keimanan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sababul wurudnya. Kenapa hadis ini keluar? Jadi berkaitan dengan peristiwa ketika Mu'ad bin Jabal akan diutus oleh Rasul ke negeri Yaman. Berikutnya, manusia adalah khalifah di bumi. Manusia adalah wakil Allah di bumi ini, ya, yang akan melestarikan bumi ini, yang akan mengisi bumi ini dengan ibadah-ibadah, ya, yang akan membersihkan bumi ini dari segala macam maksiat-maksiat, kesyirikan-kesyirikan. Makanya manusia di bumi ini tugasnya adalah menyembah Allah agar kalimat Allah, agama Allah ditegakkan, ditinggikan. Nah, makanya kalau kita di dunia, di bumi ini
kesibukan kita adalah beribadah kepada Allah, bahkan menyebarkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, maka kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Ya. Dan orang kalau sudah menjadi wakil Allah, khalifah Allah, utusan Allah, sangat mulia sekali di hadapan Allah. Ya, sangat dijunjung tinggi oleh Allah. Begitu. Nah, ibarat kata ketika kita punya utusan, kita punya pegawai, pekerja yang kita utus ke sebuah tempat dan dia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kita senang sekali. Karena dia sudah membawa nama baik diri kita, nama baik perusahaan kita atau lembaga kita. Begitu. Nah, ketika kita diberi amanah oleh Allah untuk mengemban agama Islam ini, agar kita menjadi khalifah di muka bumi ini, dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Allah bangga dengan kita. Allah senang dengan kita. Ya, sehingga Allah akan ridho kepada kita semuanya. Nah, maka tugas manusia di muka bumi ini sebagai wakilnya Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menegakkan agamanya, tidak mensekutukan Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya, berbuat baik sesama manusia, bahkan berbuat baik sesama makhluk-makhluk Allah, ya, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuhan, ya, jangan dirusak, jangan dibakar, jangan ditebangi, jangan dibunuhi hewan-hewan tersebut, karena mereka juga ciptaan Allah ini. Ya. Maka takwa inilah yang menjadi dasar seorang hamba bisa menjadi khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Tanpa takwa maka seorang hamba ya tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifatullah. Kemudian kekhalifahan tersebutlah ya yang menjadikan Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat. Ya. Kenapa Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat? Karena Allah angkat Nabi Adam sebagai khalifah. Ya, kenapa Nabi Adam diangkat sebagai khalifah? Karena ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, dan Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, nama-nama benda-benda semuanya. Ini. Jadi agar menjadi khalifah, syarat pertama harus berilmu, harus belajar, ya, harus ngaji, ya, sehingga apa? Dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Maka mustahil seorang muslim dia menjadi muslim yang baik kalau dia bodoh. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwa ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, sehingga dia melakukan maksiat ya tanpa dia sadari, dia melakukan dosa-dosa, ya, tidak ada yang membimbing kehidupannya, dan ilmu ini adalah pembimbing kehidupan manusia, ya. Maka dari situlah kemudian Allah memuliakan Nabi Adam daripada malaikat. Jadi manusia lebih mulia, bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat ketika manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 Allah berfirman yang artinya, dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikatis judu di Adam. Fasajadu illa iblis. Ya, kecuali iblis ini. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka sujud semuanya kecuali iblis. Berikutnya, takwa adalah jalan keselamatan. Ini, dengan bertakwa kita akan selamat di dunia ini. Takwa adalah kunci pertolongan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dari segala kesulitan-kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan tentang jodoh, kesulitan keluarga, kesulitan pendidikan, ya,
kita ingin mudah belajar, cepat pinter, ya bertakwa itu kuncinya. Bertakwa. Kita ingin lancar ekonominya, rezekinya mengalir, ya bertakwa. Wa may yattaqillaha ya yarzuq apa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari semua masalah-masalahnya dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Allah akan mengiringi mereka. Allah akan menolong mereka, peduli terhadap mereka. Ini orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, takwa adalah pintu rizki dan solusi masalah. Seperti yang tadi kita bacakan dalam surah At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan takwa juga melindungi dari tipu daya muslihat musuh. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga kita dari tipuan musuh. Dalam surah Ali Imran ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan tidak mendatangkan kemudorotan kepadamu. Syaratnya bertakwa itu. Karena orang-orang yang bertakwa ya dicintai oleh Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tercintanya ya terzolimi, ya menderita. Berikutnya, Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan kasih sayangnya, mencukupi semua kebutuhannya orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka akan aku tetapkan sa'aktubuha rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, rahmat Allah, ya rahmat ini macam-macam ya. Kesehatan ini juga rahmat, rizki juga rahmat, ketenangan hati juga rahmat, ya diberikan bimbingan-bimbingan juga rahmat. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, di akhirat orang bertakwa ada di sisi Allah. Masya Allah. Orang yang sudah di sisi Allah itu mulia. Selain dia aman, dia mulia. Ya, ada orang-orang yang aman dari siksa Allah, tetapi tidak di sisi Allah. Kenapa? Karena dia biasa-biasa saja. Ya, dia sudah aman dari azab Allah di akhirat kelak. Dia pula diletakkan di sisi Allah. Ya, berarti kan orang terdekatnya. Ya, di dalam surah Al-Qamar ayat 54 dan 55 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang maha berkuasa. Gitu. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga, takwa itu juga adalah pesan Allah kepada para hambanya. Wasiat Allah kepada para hambanya. Ya, pada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 131. Yang artinya sungguh kami telah pesankan ya kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya hakikat takwa. Apa sebenarnya hakikat? Esensi, ya. Definisi dari takwa itu. Takwa adalah kalimat yang singkat, ya. Takwa, ta, qaf, wawu, ya, cuma 4 huruf.
Ya, tetapi makna yang singkat ini mencakup aspek-aspek yang sangat luas sekali. Mencakup akidah, ya. Artinya orang yang bertakwa akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah benar, ahlus sunnah wal jamaah, ya, seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, ya, yang mereka intisarikan dari Al-Quran dan hadis. Akidahnya sudah benar, maka orang yang bertakwa harus belajar ilmu akidah dengan benar. Kemudian ibadah, ya, aspek ibadah, ibadahnya sudah benar, rukun Islamnya sudah benar, dari mulai sholat, puasa, haji, zakat, ya, sudah benar, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Ibadahnya sudah benar. Sebelum sholat ada toharoh, toharohnya sudah benar, ya. Ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian muamalahnya juga sudah benar, hubungan dengan sesama manusia, jual belinya sudah benar, ya, menjaga dari yang haram, menjaga dari harta yang haram, menjaga dari riba dan lain sebagainya. Kemudian terakhir akhlak, akhlaknya sesama makhluk Allah juga sudah benar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini dijelaskan, laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya. Ayat ini mencakup segala macam jenis kebaikan-kebaikan, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, muamalah dan akhlak. Ini. Kemudian takwa bukanlah ucapan kosong, ya, yang tidak dibuktikan, tetapi takwa itu harus dibuktikan. Orang bertakwa maka terlihat dari perbuatannya dan ucapannya, ya, benar-benar dia memang menjaga dari yang haram dan dia melaksanakan, menegakkan semua yang diperintah oleh Allah. Para ulama salaf mengatakan takwa adalah menaati Allah tanpa syarat, tanpa maksiat. Bertakwa terus tanpa maksiat, ya. Kalaupun maksiat, dia bersegera untuk taubat. Kalaupun maksiat, dia bersegera untuk mengiringi perbuatan itu dengan perbuatan ketaatan agar terhapus. Kemudian berzikir tanpa lupa, terus-menerus berzikir, berusaha untuk selalu mengingat Allah. Ini, kalau kita ingin mencapai ketakwaan yang maksimal, maka usahakan setiap detik kita adalah zikir, menyebut kepada Allah. Ya, walaupun kita dalam kondisi sedang bekerja, di jalan, sedang bersama orang banyak, atau ketika sendirian, di rumah, di masjid, dimanapun, dia isi waktu-waktunya dengan berzikir. Kemudian bersyukur tanpa ada kufur, ya, terus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah setiap harinya. Alhamdulillah saya bisa ibadah, alhamdulillah saya bisa makan, bisa minum, bisa berbicara, bisa nikmat-nikmat yang begitu banyak setiap hari yang kita terima, ya, kita syukuri semuanya. Ini sebagai realisasi dari surah Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Berikutnya, kesempurnaan takwa. Ya, agar takwa yang kita lakukan sempurna. Agar takwa yang kita lakukan benar-benar ketakwaan yang puncak, ya. Di antara yang menyempurnakan takwa adalah menjauhi syubhat. Ya. Kalau syubhat itu sesuatu yang masih remang-remang antara halal dan haramnya. Harta yang masih belum jelas ini halal atau haram. Maka kalau kita ingin memiliki takwa yang sempurna, maka jangan dekat-dekati harta syubhat. Atau perbuatan yang syubhat ini boleh atau tidak, lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik jangan dilakukan. Ini kalau kita ingin menyempurnakan ketakwaan kita, menjauhi sesuatu yang syubhat, yang belum jelas apakah halal atau haram. Karena takut terjatuh pada yang haram. Rasulullah bersabda yang artinya tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin,
derajat bertakwa sehingga meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena takut bisa mendatangkan dosa. Ya, padahal perkara tersebut tidak berdosa, boleh, tetapi takut kalau melakukan itu dia malah kemudian berdosa. Ya. Kemudian dia berdosa. Contohnya apa? Contohnya mungkin dia banyak ngomong. Banyak ngomong itu kan boleh. Tapi takut dengan banyak ngomong akhirnya dia mengomong perkataan yang dusta, ngomong perkataan yang menyinggung orang lain, ngomong perkataan yang dilarang. Akhirnya dia kurangi omongannya. Ya, kurangi omongannya. Banyak melihat gitu. Semua dengan banyak melihat, dia kemudian melihat sesuatu yang haram. Dia kurangi. Nah, maka kemudian dia terjaga. Nah, itu termasuk sesuatu yang bisa menyempurnakan ketakwaan kita. Hasan Al-Basri mengatakan sifat takwa selalu melekat pada seseorang selama ia banyak meninggalkan hal yang halal karena khawatir haram. Ya, dia lebih baik meninggalkan yang halal, takut jatuh pada yang haram. Padahal halal. Makan halal, tapi dia kurangi. Ngomong halal, tapi dia kurangi. Tidur halal, tapi dia kurangi. Ya, berkawan halal, ya bercampur, bareng-bareng halal, tapi dia kurangi. Takut nanti kalau bareng-bareng akhirnya nanti gosip, ya, ngomongin orang gitu dan lain sebagainya. Berikutnya syarat terrealisasinya takwa. Nilai-nilai takwa tidak akan terrealisasi kecuali jika seseorang hamba memahami agama ini dengan benar. Ya, jadi untuk bertakwa butuh ilmu. Ya, kita mau menjalankan mobil saja butuh bahan bakar gitu kan. Butuh bensin. Kalau tanpa bensin nggak akan jalan walaupun ada mobil. Begitupun untuk bertakwa butuh ilmu. Ya, ilmu itu sebagai komando. Ya, sebagai komando kita dalam berbuat baik, apakah sudah benar atau tidak, sebagai setirnya. Ya, mobil kalau nggak ada setirnya ya nggak bisa jalan, jalannya kemana gitu ya, nabrak-nabrak gitu. Maka dari itu takwa yang paling utama adalah menuntut ilmu. Nah ini menuntut ilmu saja itu sudah dikatakan bertakwa. Ya, makanya tadi saya katakan duduknya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kenapa? Karena kita duduk di majelis ilmu itu juga dinilai sebagai ibadah, dinilai juga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan hidayah-hidayah dari Allah, ya. Kemudian mendapatkan ampunan doa-doa dari para malaikat, istighfar-istighfar para malaikat gitu. Apalagi kalau kita kemudian mengamalkannya, menyebarkannya, ya, kebaikannya sangat banyak sekali. Dan setan tidak mau kita itu menjadi orang yang berilmu. Makanya kita lihat banyak orang yang jamaah, tetapi ketika majelis ilmu pada bubar, yang ikut paling ya bisa dihitung ya. Tapi kalau jamaah rame, kenapa? Karena setan tahu ya kalau umat muslim ini berilmu, wah, ini nanti berbahaya. Oke lah silakan jamaah, tetapi jangan ngaji. Nah, ini jangan ngaji. Padahal belajar ilmu kan fardu ain, jamaah fardu kifayah. Itu nilainya lebih kuat menuntut ilmu fardu ain. Setiap individu harus melakukannya. Kemudian menuntut ilmu juga ini tanda-tanda bahwa Allah mencintai kepada hamba tersebut. Ya, tanda-tanda bahwa Allah ingin menjadikan hamba tersebut husnul khotimah. Ya, dia cinta dengan menuntut ilmu. Dan juga Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya. Jadi Allah tidak pernah berfirman atau Rasulullah bersabda bahwa dengan sholat memudahkan kita masuk ke surga, tidak pernah. Walaupun ya ibadah bisa mengantarkan kita ke surga, tetapi Rasulullah justru mengatakan yang bisa memudahkan ke surga itu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena membimbing kita
membuka jalan-jalan yang masih gelap dengan ilmu tersebut sehingga amal ibadah kita benar, diterima begitu. Selain itu menuntut ilmunya itu juga dinilai ibadah. Dinilai ibadah gitu. Nabi bersabda yang artinya keutamaan seorang hamba yang berilmu atas hamba yang ahli ibadah itu seperti keutamaan aku, keutamaan Nabi Muhammad dibanding keutamaan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, jadi jauh sekali antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Seperti ya keutamaan Nabi dengan orang yang paling rendah di antara para sahabat. Hadis riwayat Muslim. Segera bertaubat adalah ciri takwa. Ya. Yaitu di antara ciri-ciri kita itu sudah mencapai derajat takwa, kita selalu segera bertaubat ketika kita melakukan dosa. Artinya apa? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ya. Seorang yang bertakwa bukan berarti dia pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bersegera untuk bertaubat ketika dia melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah maksiat, lalu segera minta ampun. Seperti di dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya. Kemudian setelah bertobat dia segera melakukan amal yang soleh untuk menghapus dosanya sebagaimana di dalam surah Hud ayat 114 ya. Dan ikutilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Itu. Perbuatan-perbuatan taat juga akan menerangi kemaksiatan seperti sholat. Ya, artinya akan menggugurkan dosa-dosa itu. Sholat, puasa, haji itu akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian taubat adalah syarat dihapuskannya dosa. Kalau kita ingin dihapuskan dosa kita, maka bertobatlah. Itu syarat utamanya. Kalau kita belum bertobat, ya belum bisa dihapuskan dosanya. Jika dosa berhubungan dengan hamba, maka harus meminta maaf kepada hamba tersebut dan mengembalikan haknya. Gitu. Nah ini, jadi dosa yang berkaitan dengan hamba harus ya nilainya itu lebih berat sebenarnya. Ya, dosa yang berhubungan dengan hamba itu sebenarnya lebih berat. Karena apa? Karena kita selain harus minta maaf kepada Allah, juga harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dan harus mengembalikan haknya. Dan yang terakhir, akhlak adalah tiang peradaban. Ini. Hasil dari takwa ini adalah akhlak. Dan ketika akhlak ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sudah berakhlak, ini menunjukkan masyarakat tersebut sudah berperadaban, sudah maju gitu. Ketika saling menghormati ya, hidup saling menjaga, saling peduli, saling menyayangi, saling menolong, saling menjamin, itu artinya masyarakatnya sudah maju gitu. Ya, walaupun mungkin dari sisi ekonomi sederhana, tidak kaya ya, tetapi kalau antar masyarakatnya saling menghormati, saling menyayangi, saling menanggung, itu tanda-tanda masyarakat maju gitu. Tapi walaupun sudah kaya ya, masyarakatnya sudah kaya, titelnya sudah tinggi-tinggi begitu, tetapi antar masyarakat tidak saling menghormati ya, saling curiga mencurigai, tidak peduli. Nah, ini menunjukkan masyarakatnya masih terbelakang gitu. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah kamu pemaaf." Ya, ini salah satu akhlak mulia, saling memaafkan dan suruhlah orang lain berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, artinya ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ngeyel ya, keras kepala, lebih baik kita berpaling dari mereka, tidak meladeni mereka. Kemudian yang ketiga Allah berfirman yang artinya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini ajaran Islam. Ketika kita dijahati, kita dizalimi, maka akhlak yang baik adalah balas dengan kebaikan. Ya, ini luar biasa. Dulu itu ada ulama ketika dia diribahi ya sama seseorang,
Ya, kemudian dikasih tahu, Pak Ustadz atau Pak Kiai, ada orang yang ngomongin jenengan gitu. Maka beliau malah mengambil makanan dan datang ke orang tersebut, terima kasih ya, ini buat Anda gitu. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang menghibahinya itu telah mensedekahkan pahalanya, ya. Dia kalau sholat, kalau puasa mungkin belum tentu diterima. Nah, ini ada orang yang sukarela mensedekahkan pahalanya, makanya dia berterima kasih dengan memberikan makanan. Kemudian orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kelak nanti di akhirat, siapa yang duduknya, tempatnya atau istananya paling dekat dengan Nabi di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling paling apa? Bukan orang yang paling paling besar rumahnya, yang paling banyak mobilnya, bukan. Paling tinggi titelnya, bukan. Tetapi orang yang baik di antara paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini. Jadi akhlak yang mulia ini ciri-ciri kesempurnaan keimanan seseorang. Semakin baik, santun, sopan, ya, ramah, ya, pemaaf, suka menolong, ini menunjukkan imannya semakin sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, izin bertanya, bagaimana Ustadz untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu? Bagaimana memupuknya? Iya. Untuk memupuk akhlak yang mulia itu dengan membiasakan kebalikan dari akhlak yang buruk. Ya, kebalikan dari akhlak yang buruk. Seumpama kita itu naudzubillah orangnya pelit seumpama ya, maka latihlah diri kita untuk sering memberi walaupun belum ikhlas. Ya, terus latih terus seperti itu sehingga nafsu lama kelamaan dia tunduk gitu. Jadi jangan menunggu ikhlas dulu untuk memberi, tapi paksa dulu nafsu kita terus menerus sehingga kita menjadi orang yang dermawan. Ya, seumpama kita orangnya apa? Pemarah, maka lawannya pemarah itu apa? Penyabar. Maka latihlah diri ini setiap ada sesuatu yang menjadikan kita marah, tahan, ya, tahan terus. Lama kelamaan nanti akan menjadi orang yang pemaaf gitu. Begitupun kita seumpama punya sifat suka ngomongin orang, ya, lemes lah bahasa Betawinya itu, ya, mulutnya itu lemes. Itu juga cara mengobati akhlak yang sifat yang seperti itu adalah dengan memperbanyak diam, ya. Kalau mulutnya gatel ingin ngomongin orang, tahan gitu, ya, maunya jangan, maka lawanlah setiap dari akhlak yang buruk itu dilawan. Jadi obatnya dari setiap akhlak yang buruk adalah kebalikannya. Kebalikannya itu, ya. Kalau kita sudah bisa melatih atau istilahnya itu riyadhah namanya ya. Riyadhah seperti itu, maka insya Allah kita akan semakin meningkatkan akhlak mulia kita seperti itu. Makanya tidak ada obat yang paling mujarab kecuali memaksakan diri terlebih dahulu. Kita nggak suka sholat malam, paksakan diri dulu. Ya, nggak suka baca Quran, paksakan diri dulu. Nanti kelamaan akan semakin mulia. Selain itu juga dengan menuntut ilmu, mengetahui keutamaan ibadah ini, keutamaan orang yang sabar, tidak marah gitu ya. Dalam sebuah hadis kan dijelaskan barang siapa yang bisa ya menahan amarahnya, maka Allah akan menahan amarahnya kepada dia nanti di akhirat. Allah mau marah sama kita nggak jadi. Kenapa? Karena kita di dunia menahan amarah kita kepada orang lain. Gitu.
ya, dan keutamaan-keutamaan amal-amal soleh yang lainnya, dan bahaya-bahayanya perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela gitu. Wallahu alam bishawab. Berarti Ustadz, hal pertama yang harus kita lakukan itu untuk meraih takwa, akhlak yang mulia itu menundukkan hawa nafsu ya. Iya, betul. Lalu kita bisa meraih akhlak yang mulia. Iya. Lalu dengan berarti derajat takwa itu juga diraih kan dengan akhlak. Pendidikan akhlak itu berarti harus pendidikan nomor 1 ya. Iya. Akhlak itu nomor 1. Ya. Setelah kita bertakwa, ya, bertakwa itu kan sholat. Orang sholat itu bertakwa. Orang puasa, orang menjauhi zina, menjauhi larangan-larangan agama, itu bertakwa. Ya. Nah, walaupun sebenarnya takwa itu mencakup hubungan dengan manusia juga, ya. Tapi nanti lebih tercemin lagi ketakwaan tersebut ketika dia hubungan dengan manusia itu baik, gitu. Walaupun sebenarnya akhlak itu juga berkaitan dengan Allah juga. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sesama manusia, gitu. Ya. Maka pendidikan dari sejak kecil, pendidikan akhlak itu sangat penting. Anak kecil dididik untuk disiplin, dididik untuk jujur, dididik untuk sholat, dididik untuk puasa, itu penting. Karena kalau tidak dibiasakan dari kecil nanti berat, ya, seperti tanaman gitu. Tanaman yang kalau sejak kecil dibiarkan bengkok, ya, rantingnya bengkok, pohonnya bengkok, batangnya bengkoknya, maka ketika dewasa, ketika sudah besar, ketika mau diluruskan sulit. Tapi kalau ketika masih kecil diluruskan itu mudah, gitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada majelis ilmu pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan akhlak yang mulia, diberikan ketakwaan, dan semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.